Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indri Wulandari dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pekalongan. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Keefektifan Kolaborasi Model Pembelajaran Air dengan CRH Berbantuan Media Video Pembelajaran terhadap Pemahaman Konsep Matematika. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Mardiana, MPD, yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan artikel ini. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Pada poin pertama, yaitu pendahuluan. Pemahaman konsep merupakan faktor yang penting dalam pembelajaran matematika, karena dengan penguasaan konsep dapat memudahkan siswa dalam mempelajari matematika. Di dalam pembelajaran diusahakan lebih ditekankan pada penguasaan konsep, supaya siswa memiliki bekal dasar yang baik untuk mencapai kemampuan dasar yang lain. Bekal dasar yang dimaksud seperti penalaran, komunikasi, koneksi, dan pemecahan masalah. Namun, pada kenyataannya, salah satu masalah yang terjadi pada pembelajaran matematika yaitu masih rendahnya daya serap terhadap pemahaman konsep matematika. Menurut Sari, hal ini disebabkan karena sejauh ini pembelajaran matematika sekolah masih menggunakan model pembelajaran konvensional atau ceramah yang mengakibatkan pembelajaran hanya berpusat pada guru. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa memerlukan perhatian yang khusus agar dapat menyelesaikan soal-soal dan mampu mengaplikasikan pembelajaran tersebut ke dalam dunia nyata. Berdasarkan hasil wawancara dari guru matematika kelas 8 di MTS Nurul Huda Banyu Putih, kurang variatifnya guru dalam penggunaan media pembelajaran dan model pembelajaran membuat siswa menjadi pasif dengan keadaan kelas yang membosankan. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan yaitu dengan menggunakan model pembelajaran konvensional, guru hanya memberikan materi dan siswa hanya duduk mendengarkan, mencatat materi, dan menghafal yang diperintah guru saja. Hal ini membuat kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kurang matang. Dan untuk mengatasi masalah hal tersebut, salah satu model pembelajaran yang cocok yaitu dengan menerapkan model pembelajaran AIR atau Auditory Intellectually Repetition. Model pembelajaran AIR menurut Darmi adalah salah satu model pembelajaran yang menggunakan pendekatan konstruktivis dengan berpusat pada alat indera dan memanfaatkan pengoptimalan panca indera yang dimiliki siswa untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. Supaya pembelajaran lebih meriah, model pembelajaran dikolaborasi dengan metode course review Horay. Dengan model kolaborasi AIR dengan CRH, siswa diharapkan tidak bosan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan juga siswa mudah dalam mengingat materi serta memahami konsep matematis. Selain itu, tambahan media video pembelajaran dengan menjelaskan ringkasan materi penting tidak menghabiskan waktu yang lama karena guru dapat menentukan langsung durasi video pembelajaran. Dan diharapkan dengan menggunakan media video pembelajaran, siswa lebih serius dalam belajar dan meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa. Kemudian bisa dilihat hasil pengerjaan soal evaluasi siswa kelas 8. Pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa siswa kurang tepat dalam menjawab soal evaluasi nomor 3 yang diberikan oleh guru. Siswa belum mampu mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah matematika yang benar. Seharusnya siswa membuat gambar diagram panah, tetapi siswa malah menjawab dengan menuliskan himpunan pasangan berurutan. Hal tersebut menandakan bahwa siswa belum memahami konsep matematika.
Selanjutnya, rumusan masalah pada artikel ini difokuskan pada 2 poin. Yang pertama itu, apakah rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran kolaborasi AIR dengan CRH berbantuan video pembelajaran lebih baik daripada rata-rata pemahaman konsep siswa yang diajar menggunakan model konvensional. Poin yang kedua yaitu apakah rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran kolaborasi AIR dengan CRH berbantuan video pembelajaran dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui rata-rata kemampuan pemahaman konsep yang diajar menggunakan model kolaborasi pembelajaran AIR dengan CRH berbantuan video pembelajaran lebih baik daripada rata-rata pemahaman konsep matematis siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran konvensional. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang menggunakan model kolaborasi pembelajaran AIR dengan CRH berbantuan video pembelajaran dapat mencapai KKM. Selanjutnya masuk pada poin metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2022 di MTS Nurul Huda Banyuputih dengan jumlah sampel siswa sebanyak 32 pada kelas eksperimen dan 30 siswa pada kelas kontrol. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu tes kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dengan bentuk soal esai. Analisis data awal menggunakan nilai ulangan harian siswa kelas 8, kemudian dianalisis meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata. Analisis data akhir untuk mengetahui perbandingan rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Data dianalisis menggunakan uji beda rata dengan rumus perhitungan uji T. Dan untuk mengetahui rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dapat mencapai KKM yaitu dianalisis dengan uji proporsi. Sebelum melakukan penelitian, tahap awal yang dilakukan yaitu meminta izin kepada Kepala MTS Nurul Huda Banyuputih dan selanjutnya melakukan wawancara dengan guru matematika kelas 8 MTS Nurul Huda Banyuputih untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi guru dalam pembelajaran matematika dan meminta nilai ulangan harian kelas 8 semester genap tahun pelajaran 2021-2022 mata pelajaran matematika. Kemudian melakukan analisis data awal dengan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan rata. Hasil analisis data awal menunjukkan bahwa kedua kelas sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, homogen, dan memiliki kesamaan rata-rata. Kedua kelas sampel diberi perlakuan pembelajaran selama 4 pertemuan. Dengan pertemuan kelima diberikan post-test untuk mendapatkan nilai tes kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yaitu dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji Lilliefors dan memperoleh hasil kedua kelas sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Setelah itu dilakukan uji homogenitas dengan menggunakan uji F dengan taraf signifikan 5%, memperoleh hasil bahwa kedua kelas berasal dari variansi homogen. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis 1 yaitu uji beda rata. Dalam penelitian ini menggunakan uji T dengan uji hipotesis satu arah pihak kanan. Dan memperoleh hasil bahwa T-ops lebih besar dari T-tabel, maka H0 ditolak. Kemudian uji hipotesis yang kedua yaitu uji proporsi. Uji proporsi digunakan untuk mengetahui ketuntasan kelas eksperimen yang telah mencapai KKM yaitu 70 sebesar 75%. Uji proporsi dalam penelitian ini menggunakan uji Z dengan uji hipotesis satu arah pihak kanan. Diperoleh hasil Z-ops lebih besar dari Z-tabel, maka H0 ditolak.
Kesimpulannya yaitu rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang diajar menggunakan model kolaborasi AIR dengan CRH berbantuan video pembelajaran lebih baik daripada rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran konvensional dan rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran kolaborasi AIR dengan CRH berbantuan video pembelajaran dapat mencapai KKM. Cukup sekian presentasi ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.